Di Indonesia, banyak gedung bersejarah yang menyimpan kisah kelam dan misteri. Beberapa di antaranya menjadi tempat angker yang sering dihindari orang. Salah satu yang paling terkenal adalah Lawang Sewu di Semarang. Gedung ini bukan hanya dikenal karena arsitekturnya yang megah, tetapi juga karena cerita-cerita menyeramkan yang menghiasi sejarahnya. Dikenal sebagai markas Belanda pada masa penjajahan, Lawang Sewu menyimpan banyak kenangan kelam, mulai dari penyiksaan hingga eksekusi terhadap tawanan perang. Suara langkah kaki yang menggaung, bisikan halus di lorong, dan penampakan sosok misterius sering dilaporkan oleh pengunjung dan peneliti paranormal. Tak hanya Lawang Sewu, hotel-hotel tua di kota-kota besar Indonesia juga tak kalah angker. Banyak dari hotel ini memiliki cerita tentang tamu yang menghilang secara misterius, atau penghuni lama yang tidak bisa move on dari tempat yang mereka cintai. Misalnya, hotel-hotel di Bandung, yang dikenal sebagai tempat bertemunya sejarah dan mistis. Dalam satu sudut kamar, tamu sering mengeluh tentang suara anak kecil bermain, atau bayangan samar yang muncul di cermin saat malam tiba. Tempat-tempat ini menjadi magnet bagi para pencari sensasi dan peneliti paranormal. Mereka datang dengan harapan menemukan sesuatu yang tak kasat mata, berusaha memahami apa yang terjadi di balik dinding-dinding tua itu. Suasana mistis yang menyelimuti gedung-gedung ini seakan memberikan undangan bagi keberanian untuk menelusuri kegelapan, menyelidiki suara-suara yang tak terjawab, dan merasakan aura yang menegangkan. Melalui perjalanan menelusuri tempat-tempat angker ini, kita akan menggali lebih dalam tentang sejarah, kepercayaan, dan misteri yang menyelimuti setiap sudutnya. Apakah semua ini hanya cerita urban, atau ada kebenaran yang terpendam di dalamnya? Mari kita telusuri dan saksikan apa yang akan kita temukan di balik kisah-kisah menyeramkan ini. Satu, Lawang Sewu, pintu seribu atau gerbang dunia lain. Lawang Sewu, siapa sih yang gak kenal bangunan ikonik ini? Buat yang belum tahu, Lawang Sewu di Semarang ini dulunya bekas kantor kereta api Belanda, dan terkenal dengan ribuan pintunya. Tapi guys, ada rumor kencang kalau sebenarnya bangunan ini bukan cuma sekadar peninggalan kolonial, melainkan gerbang ke dunia lain. Banyak saksi mata yang bilang, pernah lihat sosok-sosok misterius di malam hari, apalagi di ruang bawah tanah yang konon jadi tempat penyiksaan. Jadi, apakah benar Lawang Sewu itu portal ke dimensi gelap? Banyak yang gak sadar, tempat ini ternyata menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Ada cerita konspirasi di balik pembangunan Lawang Sewu yang sengaja dibangun dengan arsitektur penuh simbol. Beberapa ahli sejarah percaya kalau ini sebenarnya ada kaitannya dengan organisasi rahasia yang masih aktif hingga sekarang. Bahkan, kalau lo jeli, di beberapa bagian bangunan, ada ukiran yang mencurigakan. Yang paling menarik adalah teori bahwa bangunan ini dibuat dengan ilmu hitam. Karena dulu ada beberapa tokoh penting yang hilang tanpa jejak saat mendalami sejarah Lawang Sewu. Mungkin mereka berhasil menguak sesuatu yang gak seharusnya diketahui publik. Jadi, siap-siap kalau lo kesini, jangan cuma lihat-lihat pintunya, tapi coba deh rasain energinya. 2. Hotel Majapahit, tempat istirahat atau sarang makhluk halus. Di Surabaya, ada hotel tua yang dulunya jadi saksi bisu peristiwa penting di zaman perjuangan kemerdekaan, Hotel Majapahit. Tapi, jangan salah, di balik kemegahan bangunan ini, tersimpan kisah-kisah mistis yang bikin bulu kuduk merinding. Banyak tamu yang pernah ngalamin hal-hal aneh saat menginap di sini. Mulai dari suara langkah kaki di lorong kosong, sampai pintu kamar yang kebuka sendiri. Apakah itu ulah para pejuang yang gak tenang? Yang bikin lebih creepy, beberapa orang bilang pernah lihat sosok wanita Belanda dengan gaun putih panjang berjalan di area lobi hotel. Kabarnya, wanita ini adalah istri dari pejabat kolonial yang mati tragis di hotel ini. Ada juga teori kalau hotel ini dulunya bukan cuma tempat penginapan biasa, tapi markas rahasia Belanda yang dipenuhi peralatan canggih buat mengawasi pergerakan rakyat Indonesia. Beberapa sumber menyebut kalau hotel ini sengaja dibangun di atas tanah bekas kuburan massal, makanya aura negatif di sini kuat banget. Ada teori konspirasi yang bilang, pihak hotel sengaja nggak bersihkan arwah-arwah yang ada karena mereka ingin terus menjaga energi mistis ini buat kepentingan tertentu. Tunggu sampai lo dengar kisah-kisah selanjutnya. 3. Hotel Indonesia, ikon Jakarta yang menyimpan misteri gelap. Hotel Indonesia di Jakarta udah jadi landmark kota metropolitan ini. Tapi siapa sangka, hotel mewah ini juga nggak luput dari cerita-cerita mistis?
beberapa tamu dan karyawan hotel sering ngedengar suara aneh di malam hari, kayak bisikan di telinga atau suara ketukan di pintu yang gak ada orangnya. Bahkan, beberapa kamar hotel ini disebut-sebut angker, dan pernah ada yang bilang lihat sosok lelaki misterius di dalam lift. Di balik keanggunan hotel ini, tersimpan kisah gelap yang gak banyak orang tahu. Kabarnya, dulu di awal pembangunannya, ada beberapa pekerja yang tewas dalam kecelakaan misterius. Konspirasi mulai muncul, apakah ini sekadar kecelakaan atau ada sesuatu yang sengaja disembunyikan oleh pihak tertentu? Ada juga cerita kalau beberapa lantai hotel ini nggak boleh diakses publik karena aktivitas paranormal yang terlalu intens. Beberapa paranormal bahkan pernah melakukan investigasi di sini dan menemukan fakta mengejutkan, energi negatif yang kuat terasa di beberapa sudut hotel. Dan, konon katanya, ada satu ruangan di lantai tertinggi yang nggak pernah ditempati karena dianggap berbahaya. Buat lo yang penasaran, berani nggak lo nginap di kamar yang terkenal angker ini? 4. Wisma Tumapel, dari asrama mahasiswa jadi sarang makhluk tak kasat mata. Wisma Tumapel di Malang awalnya adalah tempat asrama mahasiswa, tapi sekarang malah dikenal sebagai salah satu tempat paling angker di Jawa Timur. Bangunannya yang tua dan kosong, lengkap dengan suasana mistis, bikin siapapun yang datang ke sana ngerasa nggak nyaman. Banyak saksi yang ngaku sering ngelihat penampakan sosok hitam melayang-layang di jendela lantai 2, atau suara tangisan anak kecil di tengah malam. Tapi, yang bikin konspirasi tempat ini makin seram adalah cerita bahwa dulunya, Wisma Tumapel adalah tempat percobaan manusia. Beberapa sumber yang gak jelas asalnya bilang, sebelum jadi asrama, bangunan ini pernah dijadiin tempat eksperimen rahasia di zaman penjajahan Jepang. Para tahanan perang dijadiin kelinci percobaan buat proyek yang gak manusiawi, dan arwah mereka katanya masih berkeliaran sampai sekarang. Mitos atau fakta, satu yang pasti, Wisma Tumapel sekarang jadi tempat favorit para pemburu hantu. Nggak sedikit yang dateng bawa alat-alat canggih buat ngerekam aktivitas paranormal. Tapi yang bikin penasaran, setiap kali ada tim yang coba ngekspos lebih dalam, tiba-tiba alat mereka error atau mereka sendiri ngerasa sakit mendadak. Coincidence? Atau ada yang nggak mau rahasia di tempat ini terungkap? 5. Menara Saidah, menara miring penuh misteri. Menara Saidah di Jakarta udah lama kosong, tapi bukan karena bangunan ini nggak layak pakai. Banyak orang percaya kalau menara ini sebenarnya dikuasai oleh entitas lain. Cerita mistis soal penampakan di lift, suara-suara aneh di malam hari, bahkan penampakan sosok perempuan berambut panjang di lantai atas, bikin Menara Saidah jadi salah satu spot angker yang dihindari. Konon, ada beberapa pekerja yang bilang kalau lift di menara ini sering jalan sendiri ke lantai yang nggak ada tombolnya. Ada juga cerita soal suara langkah kaki di lorong yang tiba-tiba hilang begitu dicek. Tapi yang paling seram adalah cerita tentang lantai tertinggi yang katanya nggak pernah bisa diakses oleh siapapun. Katanya, ada energi jahat yang ngejaga lantai itu, dan siapapun yang coba masuk ke sana selalu gagal, bahkan mengalami kecelakaan aneh. Cerita konspirasi seputar Menara Saidah menyebutkan kalau bangunan ini sebenarnya sengaja dibiarkan kosong karena ada kejadian mistis saat proses pembangunannya. Beberapa arsitek bilang struktur bangunan yang miring adalah hasil dari kesalahan teknis, tapi rumor lain menyebut kalau bangunan ini sengaja dibangun di atas tanah angker. Apakah Menara Saidah hanyalah bangunan kosong atau ada sesuatu yang lebih gelap di balik cerita ini? 6. Villa Isola, kemewahan yang dibalut kutukan. Di Bandung, ada Villa Isola, bangunan mewah peninggalan zaman kolonial yang sekarang jadi bagian dari Universitas Pendidikan Indonesia. Dari luar, villa ini terlihat seperti bangunan bersejarah biasa, tapi ada cerita seram yang beredar tentang tempat ini. Banyak yang bilang, villa ini dihuni oleh arwah-arwah penasaran yang nggak bisa tenang karena dulunya tempat ini adalah saksi bisu pembunuhan keji di zaman penjajahan Belanda. Villa Isola terkenal dengan cerita penampakan noni Belanda yang sering muncul di malam hari, terutama di balkon. Banyak yang bilang, dia adalah korban pembunuhan tragis yang jasadnya nggak pernah ditemukan. Para mahasiswa yang sering lewat atau belajar di sekitar villa ini mengaku sering ngerasa diawasi, atau bahkan mendengar suara langkah kaki di lantai atas, padahal bangunannya udah lama kosong. Beberapa ahli paranormal juga menyebut kalau Villa Isola memiliki energi yang sangat kuat karena dibangun di atas tanah yang diyakini keramat. Konspirasi mulai muncul bahwa villa ini sebenarnya sengaja dibangun oleh arsiteknya sebagai tempat persembunyian dari entitas gaib. Tapi siapapun yang coba menelusuri lebih dalam tentang hal ini, selalu berhenti di tengah jalan, seperti ada kekuatan yang gak mau cerita asli Villa Isola terungkap. 7. Rumah Kentang,
bukan sekedar rumah angker biasa. Rumah Kentang di Jakarta udah lama dikenal sebagai salah satu rumah paling angker di ibu kota. Banyak yang bilang, rumah ini angker karena sering kecium bau kentang rebus yang datang entah dari mana. Ceritanya, dulu ada anak kecil yang gak sengaja masuk ke dalam kuali berisi air mendidih, dan arwahnya terus gentayangan mencari kedamaian. Tapi, cerita konspirasi soal rumah Kentang jauh lebih kompleks dari sekadar cerita arwah anak kecil. Ada teori yang bilang kalau rumah ini dulunya adalah markas dari sekte rahasia yang sering melakukan ritual gelap. Banyak yang gak sadar, tapi beberapa simbol aneh yang ditemukan di dinding rumah itu mungkin adalah bukti kalau tempat ini pernah digunakan buat pemujaan terhadap kekuatan jahat. Banyak paranormal yang coba mengungkap misteri di balik rumah Kentang, tapi setiap kali mereka mendekati jawabannya, selalu ada gangguan misterius. Alat-alat mereka rusak, atau mereka sendiri tiba-tiba jatuh sakit. Apakah ini sekadar kebetulan, atau ada kekuatan yang berusaha menyembunyikan kebenaran? Yang jelas, rumah Kentang tetap jadi misteri yang belum terpecahkan. 8. Hotel Niagara, pesona megah yang menyimpan teror. Di Malang, ada hotel tua bernama Niagara, yang dulunya dianggap sebagai hotel mewah di zamannya. Sekarang, hotel ini terkenal bukan karena kemewahannya, tapi karena kisah mistis yang beredar di balik bangunannya. Banyak yang bilang, Hotel Niagara adalah tempat berkumpulnya arwah-arwah penasaran dari masa lalu, terutama di lantai-lantai atas yang katanya jarang disentuh manusia. Penampakan sosok perempuan bergaun merah adalah yang paling terkenal di sini. Katanya, dia adalah tamu hotel yang tewas dengan cara misterius dan arwahnya masih gentayangan mencari jawaban. Tapi, beberapa paranormal menyebut bahwa sosok ini lebih dari sekadar arwah biasa. Dia mungkin adalah entitas yang lebih kuat, yang menjaga sebuah rahasia gelap di dalam hotel ini. Teori konspirasi tentang Hotel Niagara menyebut bahwa bangunan ini dulunya adalah tempat pertemuan rahasia para petinggi Belanda yang terlibat dalam perjanjian-perjanjian gelap. Apakah hotel ini dibangun di atas tanah kutukan, atau memang ada kekuatan jahat yang tinggal di dalamnya? Yang jelas, setiap orang yang menginap di sini sering merasakan ada yang mengawasi dari balik jendela, terutama saat malam tiba. 9. Museum Fathahillah, penjara bawah tanah yang masih menghantui. Museum Fathahillah, salah satu ikon sejarah Jakarta, menyimpan cerita kelam yang gak banyak orang tahu. Di bawah museum ini, ada penjara bawah tanah yang konon pernah jadi tempat penyiksaan di masa penjajahan Belanda. Ruangan-ruangan sempit dengan dinding dingin ini menyimpan energi negatif yang bikin siapapun yang masuk merasa tercekam, seolah-olah mendengar jeritan orang-orang yang pernah terkurung di sana. Banyak pengunjung yang mengaku melihat penampakan sosok-sosok misterius di sekitar museum, terutama di malam hari. Beberapa di antaranya adalah arwah prajurit pribumi yang tewas secara tragis di penjara bawah tanah. Ada juga cerita tentang lukisan-lukisan di museum yang seolah-olah mengawasi para pengunjung dengan mata yang hidup. Tapi di balik semua cerita seram ini, ada konspirasi yang lebih gelap. Beberapa dokumen sejarah menyebutkan bahwa museum ini menyimpan artefak kuno yang diyakini memiliki kekuatan magis. Banyak yang percaya kalau penjajah Belanda sebenarnya menemukan benda-benda ini dan menggunakannya dalam ritual rahasia. Sampai sekarang, benda-benda tersebut masih tersimpan rapat di museum ini, dijaga oleh energi gaib yang gak mengizinkan sembarang orang mendekat. 10. Rumah Gurita Bandung, tempat pemujaan tersembunyi. Rumah gurita di Bandung mungkin tampak aneh dengan patung gurita besar di atasnya, tapi yang bikin tempat ini terkenal adalah rumor kalau rumah ini adalah markas sekte rahasia. Beberapa orang percaya kalau di dalam rumah ini sering diadakan ritual pemujaan yang melibatkan makhluk tak kasat mata. Walau nggak ada bukti jelas, cerita ini terus berkembang dan bikin banyak orang penasaran. Menurut beberapa saksi, sering terdengar suara-suara aneh dari dalam rumah, terutama di malam hari. Ada juga yang bilang pernah melihat cahaya-cahaya aneh muncul dari jendela, meski rumah ini terlihat sepi dari luar. Semua cerita ini mengarah pada satu kesimpulan. Ada sesuatu yang janggal di dalam rumah ini, sesuatu yang nggak boleh diketahui publik. Konspirasi menyebut kalau rumah ini adalah salah satu pintu gerbang menuju dunia lain, dan patung gurita besar itu bukan cuma dekorasi. Itu adalah simbol dari kekuatan gaib yang dijaga oleh penghuni rumah ini. Mitos atau fakta? Yang jelas, nggak banyak yang berani mendekati rumah ini di malam hari. Dan bagi mereka yang nekat, selalu ada cerita seram yang menunggu mereka di balik gerbang rumah gurita. 11. Goa Jepang di Bali, tempat persembunyian arwah prajurit perang. Goa Jepang di Bali dulunya adalah tempat persembunyian para tentara Jepang saat Perang Dunia Kedua. Sekarang,
gua ini jadi salah satu tempat yang dianggap angker di Bali. Banyak yang bilang, arwah prajurit Jepang yang tewas di dalam gua ini masih berkeliaran, nggak bisa tenang karena kematian mereka yang tragis. Pengunjung yang masuk sering melaporkan kejadian-kejadian aneh, seperti suara langkah kaki yang tiba-tiba muncul dan menghilang. Tapi di balik cerita mistis itu, ada teori konspirasi bahwa gua ini bukan cuma tempat perlindungan prajurit biasa. Beberapa peneliti lokal percaya kalau Jepang menggunakan gua ini sebagai markas rahasia untuk penelitian senjata eksperimental. Ada yang bilang, gua ini menyimpan peralatan dan dokumen penting yang sampai sekarang masih terkubur di dalamnya, dijaga oleh arwah-arwah prajurit yang nggak bisa lepas dari masa lalu. Banyak yang mencoba menelusuri lebih dalam soal kebenaran ini, tapi sampai sekarang belum ada yang berhasil. Setiap kali ada upaya ekskavasi, selalu terjadi kecelakaan misterius. Apakah ini kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang disembunyikan di Goa Jepang? Satu yang pasti, tempat ini masih penuh misteri yang menunggu untuk diungkap. 12. Rumah pocong di Surabaya, misteri yang tak pernah terpecahkan. Di Surabaya, ada satu rumah yang dikenal sebagai Jerumah Pocong, dan bukan tanpa alasan. Rumah ini sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya, karena sering diganggu oleh penampakan sosok pocong yang muncul hampir setiap malam. Warga sekitar sering melihat pocong melompat-lompat di sekitar rumah, bahkan terdengar suara tangisan dari dalam rumah saat malam tiba. Rumor beredar bahwa rumah ini dulunya menjadi lokasi pembunuhan kejam, di mana seluruh anggota keluarga tewas dibantai. Arwah mereka konon tidak bisa beristirahat dengan tenang, terutama si anak bungsu yang tewas tercekik dan dimakamkan secara tidak layak. Pocong yang sering terlihat diyakini sebagai arwah anak tersebut yang mencari keadilan. Tapi ada juga yang percaya bahwa rumah ini digunakan oleh sekte rahasia untuk melakukan ritual-ritual terlarang. Apakah benar pocong itu arwah yang terperangkap, atau hanya pengawal dari sebuah kekuatan jahat yang lebih besar di dalam rumah ini? Banyak orang berani spekulasi, tapi sedikit yang berani menyelidikinya lebih jauh. 13. Gedung Tua Bandung, pusat energi negatif yang menjaga rahasia kuno. Di kota Bandung, ada satu gedung tua yang sampai sekarang menjadi tempat angker yang paling terkenal. Gedung ini dulunya merupakan kantor kolonial Belanda, dan setelah merdeka, gedung ini sempat digunakan sebagai tempat penyiksaan di masa revolusi. Banyak nyawa hilang di sini, dan energinya terasa masih kuat hingga sekarang. Tidak sedikit orang yang mengalami kesurupan saat berada di dekat gedung ini, apalagi di malam hari. Yang bikin gedung ini makin misterius adalah konspirasi bahwa gedung tua ini sebenarnya menyimpan pintu menuju dimensi lain. Para paranormal percaya bahwa di lantai bawah gedung ini terdapat ruang rahasia yang digunakan untuk ritual-ritual kuno oleh penjajah Belanda. Katanya, mereka ingin memanggil kekuatan supranatural untuk menjaga harta karun yang mereka sembunyikan di bawah gedung ini. Sampai sekarang, tidak ada yang bisa memastikan apakah pintu menuju dunia lain itu benar-benar ada atau tidak. Tapi yang pasti, setiap orang yang memasuki gedung ini selalu merasakan sesuatu yang aneh dan menyeramkan, seolah-olah ada mata tak terlihat yang terus mengawasi setiap gerakan mereka. 14. Benteng Vastenburg Solo, jejak penyiksaan dan arwah para pejuang. Benteng Vastenburg di Solo adalah salah satu benteng peninggalan Belanda yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Walau dari luar tampak megah dan bersejarah, benteng ini juga dikenal menyimpan banyak kisah mistis. Benteng ini dulu digunakan sebagai tempat penahanan dan penyiksaan para pejuang kemerdekaan, dan sampai sekarang, arwah-arwah mereka masih dipercaya menghantui tempat ini. Sering terdengar suara rantai yang diseret di malam hari, dan ada juga penampakan sosok pria berpakaian serdadu Belanda yang berjalan tanpa kepala. Pengunjung yang berani datang malam-malam sering mengaku merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Bahkan ada yang mendengar suara teriakan kesakitan di sudut-sudut benteng. Beberapa teori menyebut bahwa benteng ini bukan hanya sekadar bangunan militer. Ada yang percaya bahwa benteng ini dibangun di atas tempat keramat yang dijadikan pusat energi spiritual oleh penjajah untuk menundukkan perlawanan rakyat pribumi. Apakah benar ada kekuatan supranatural yang terperangkap di dalam dinding-dinding benteng ini? Atau arwah para pejuang masih mencari pembalasan? 15. Terowongan Casablanca, jalan penghubung dunia lain. Terowongan Casablanca di Jakarta dikenal sebagai salah satu lokasi yang sering terjadi kecelakaan misterius. Banyak yang percaya bahwa tempat ini angker karena dibangun di atas bekas kuburan massal. Sejak selesai dibangun, sudah banyak cerita kecelakaan yang disebabkan oleh penampakan wanita berambut panjang dan berpakaian putih yang tiba-tiba muncul di tengah jalan.
Beberapa sopir taksi dan ojek online sering mengaku melihat sosok itu duduk di kursi belakang kendaraan mereka tanpa mereka sadari. Ada yang bilang kalau wanita itu adalah korban kecelakaan di terowongan ini, tapi ada juga yang percaya bahwa sosok tersebut adalah penghuni lama dari tanah kuburan yang terganggu karena terowongan ini dibangun di atas tanah mereka. Yang bikin seram lagi adalah konspirasi bahwa terowongan ini bukan cuma terhubung secara fisik, tapi juga secara gaib. Paranormal mengatakan ada pintu tak terlihat di terowongan ini yang menghubungkan dunia kita dengan alam lain, dan siapapun yang beruntung, atau sial, bisa tersesat ke sana tanpa bisa kembali. 16. Hutan Karet Kebun Raya Bogor, suara mistis dari dalam pepohonan. Kebun Raya Bogor dikenal sebagai tempat wisata alam yang indah, tapi di balik itu, ada cerita seram tentang hutan karet di bagian dalamnya. Hutan ini dulu adalah bagian dari perkebunan karet Belanda, dan katanya ada banyak pekerja pribumi yang meninggal karena kecelakaan kerja di sini. Arwah-arwah mereka yang tewas secara tidak wajar dikatakan masih berkeliaran di antara pepohonan karet. Pengunjung sering mendengar suara-suara bisikan yang datang dari pepohonan, terutama di malam hari. Ada juga yang mengaku melihat sosok-sosok bayangan yang berlari cepat di antara pohon, seolah-olah mencoba menghindari sesuatu. Banyak yang percaya kalau ini adalah para pekerja yang tewas dan masih mencoba melarikan diri dari kematian mereka. Tapi konspirasi lain mengatakan bahwa di dalam hutan ini ada tempat rahasia yang digunakan oleh para penjajah untuk ritual-ritual kuno. Para penjajah Belanda diduga menggunakan kekuatan alam untuk menjaga hasil bumi mereka, dan energi mistis dari ritual-ritual tersebut masih tersisa di dalam hutan karet ini, menjaga agar tak ada yang bisa merusak sejarahnya. 17. Pelabuhan Sunda Kelapa, Gerbang Arwah di Jakarta Utara. Pelabuhan Sunda Kelapa mungkin menjadi salah satu pelabuhan paling tua di Jakarta. Tapi di balik sejarah panjangnya, tempat ini juga menyimpan banyak cerita mistis. Di malam hari, pelabuhan ini sering dikatakan sebagai tempat berkumpulnya arwah para pelaut yang tewas di laut. Mereka dipercaya masih berlayar di atas kapal-kapal gaib yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Penampakan kapal tua yang berlayar sendiri tanpa awak sering terlihat dari kejauhan, terutama saat cuaca sedang buruk. Suara langkah kaki berat yang berjalan di dermaga pun sering terdengar, meskipun tidak ada siapapun di sana. Banyak yang percaya bahwa pelabuhan ini adalah gerbang arwah yang menghubungkan dunia kita dengan dunia mereka. Konspirasi yang beredar menyebutkan bahwa pelabuhan ini juga merupakan salah satu titik energi spiritual di Jakarta. Sejumlah paranormal percaya bahwa Sunda Kelapa adalah salah satu tempat di mana kekuatan magis Nusantara dipusatkan oleh leluhur untuk menjaga perairan Jakarta dari serangan asing. Apakah pelabuhan ini masih dijaga oleh kekuatan kuno yang tak terlihat? 18. Hutan Angker Alas Purwo, pintu gaib di Tanah Jawa. Alas Purwo di Banyuwangi dikenal sebagai salah satu hutan paling angker di Indonesia. Konon, tempat ini adalah kerajaan bagi para makhluk halus dan menjadi pintu masuk menuju alam gaib. Banyak cerita tentang orang-orang yang hilang tanpa jejak setelah memasuki hutan ini, dan beberapa di antaranya ditemukan kembali dalam keadaan kebingungan, tidak tahu apa yang terjadi selama mereka hilang. Ada juga cerita tentang suara-suara aneh yang terdengar dari dalam hutan, terutama saat malam hari. Penduduk setempat percaya bahwa suara tersebut adalah suara para makhluk halus yang sedang mengadakan pertemuan di tengah hutan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa di dalam Alas Purwo terdapat istana gaib yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Teori konspirasi yang berkembang menyebutkan bahwa Alas Purwo sebenarnya adalah lokasi dari sebuah portal menuju dimensi lain. Para penjaga gaib di hutan ini bertugas untuk memastikan bahwa tidak ada manusia yang masuk terlalu dalam dan menemukan rahasia besar yang disimpan di sana. Apakah ini hanya mitos, atau ada kebenaran yang tersembunyi di baliknya? 19. Kota Gaib Saranjana, legenda yang masih jadi misteri. Di Kalimantan Selatan, ada sebuah kota gaib bernama Saranjana yang dikenal sebagai kota penuh kemewahan, tapi tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Kota ini pertama kali tercatat oleh Salomon Muller, seorang naturalis Jerman, yang menggambarkan adanya kota besar di peta, meski tidak ada kota fisik di lokasi tersebut. Banyak cerita tentang orang-orang yang mengaku pernah melihat kota ini secara gaib, dengan bangunan-bangunan megah dan kehidupan yang serba modern. Tapi setelah beberapa waktu, mereka tiba-tiba tersadar dan kota itu menghilang begitu saja. Penduduk setempat percaya bahwa Saranjana adalah kota gaib yang dijaga oleh makhluk halus, dan hanya akan terlihat oleh orang-orang yang terpilih, atau memiliki koneksi dengan dunia gaib. Yang bikin konspirasi tentang Saranjana makin menarik adalah rumor bahwa kota ini sebenarnya bukan sekadar kota gaib, tapi juga pusat kekuatan spiritual yang luar biasa.
Ada yang bilang bahwa pemimpin-pemimpin gaib dari berbagai penjuru Nusantara sering berkumpul di Saranjana untuk menjaga keseimbangan alam dan dunia gaib. Misteri yang sampai sekarang belum terpecahkan adalah, kenapa kota Saranjana kadang muncul di peta-peta kuno, tetapi tidak pernah ditemukan secara fisik? Apakah Saranjana benar-benar ada di alam nyata, atau hanya wujud dari energi supranatural yang kita belum sepenuhnya mengerti? 20. Hotel Yamato Surabaya, penjaga sejarah dengan energi mistis. Hotel Yamato di Surabaya terkenal dengan sejarah heroiknya ketika arek-arek Surabaya merobek bendera Belanda di puncak hotel ini. Namun, di balik kejayaan sejarahnya, hotel ini menyimpan energi mistis yang kuat. Beberapa tamu dan staf hotel sering melaporkan kejadian aneh, mulai dari suara-suara misterius di malam hari, hingga penampakan sosok non-fisik di lorong-lorong hotel. Rumor yang beredar adalah bahwa arwah para pahlawan yang gugur di pertempuran Surabaya masih menjaga hotel ini. Ada juga yang percaya bahwa arwah penjajah Belanda yang tewas dalam peristiwa perobekan bendera masih gentayangan di tempat ini, tak bisa beristirahat dengan tenang. Energi patriotisme dan penderitaan seolah menyatu menjadi satu aura misterius yang terus menyelimuti hotel ini. Tapi ada teori konspirasi yang lebih dalam lagi. Beberapa paranormal mengklaim bahwa Hotel Yamato dibangun di atas tanah yang dulunya merupakan tempat persembunyian leluhur dengan kekuatan magis. Inilah yang konon membuat tempat ini tetap terasa berbeda, hingga sekarang, seolah-olah sejarah dan dunia gaib saling bertabrakan di satu titik. Mungkinkah hotel ini memang menjadi pusat energi mistis yang menyimpan lebih dari sekadar sejarah perjuangan? Menyikapi tempat-tempat angker di Indonesia memerlukan kombinasi antara sikap hormat, kesadaran, dan rasa penasaran yang terkendali. Berikut adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan. 1. Hormat terhadap sejarah dan tradisi. Banyak tempat angker di Indonesia tidak hanya dikenal karena cerita mistisnya, tetapi juga karena memiliki nilai sejarah yang tinggi. Tempat-tempat seperti Lawang Sewu, benteng-benteng peninggalan kolonial, hingga hotel-hotel tua, seringkali menyimpan jejak peristiwa penting masa lalu. Ketika mengunjungi tempat-tempat ini, kita perlu menghormati sejarah dan kepercayaan lokal yang ada. Hindari sikap meremehkan atau mengejek, karena selain bisa menyinggung pihak tertentu, kepercayaan mistis juga menjadi bagian penting dari budaya Indonesia. 2. Jangan menantang hal-hal gaib. Banyak orang yang penasaran dengan cerita angker, tetapi kita perlu berhati-hati. Tempat-tempat angker bukanlah tempat untuk menantang atau mencoba memancing fenomena gaib. Misalnya, mengucapkan kalimat provokatif atau bersikap tidak sopan di lokasi yang dianggap angker bisa mengundang kejadian yang tidak diinginkan. Tetap bersikap tenang dan hormat, karena kita tidak tahu apa yang tersembunyi di balik dunia yang tidak kasat mata. 3. Tetap berpikiran terbuka tapi kritis. Percaya atau tidak, setiap orang memiliki persepsi yang berbeda tentang hal gaib. Penting untuk tetap berpikiran terbuka terhadap cerita dan pengalaman orang lain, namun juga jangan terlalu mudah mempercayai segala hal. Ambil kisah-kisah seram dengan bijak dan kritis. Tidak semua penampakan atau kejadian mistis dapat dijelaskan secara logis, tapi kita juga tidak boleh langsung panik atau takut tanpa dasar yang jelas. 4. Jaga sikap dan perilaku. Sebelum memasuki tempat yang dikenal angker, pastikan kita menjaga perilaku dan sikap. Hindari berbicara kasar, membuat gaduh, atau melakukan hal-hal yang tidak pantas. Di beberapa tempat, dipercaya bahwa hal tersebut dapat mengundang penghuni gaib untuk marah atau merasa terganggu. Ingat, tempat-tempat ini seringkali dianggap keramat oleh masyarakat setempat. 5. Tidak perlu memaksa pengalaman. Jika kita tertarik menelusuri tempat angker, lakukan dengan rasa penasaran yang sewajarnya. Jangan pernah memaksa diri untuk mengalami kejadian mistis. Tidak semua orang akan merasakan atau melihat hal yang sama di tempat angker. Beberapa orang mungkin PK, sementara yang lain mungkin tidak merasakan apa-apa, dan itu wajar. Nikmati pengalaman tersebut dengan santai, dan jangan merasa kecewa jika tidak ada yang terjadi. 6. Ikuti aturan lokal. Banyak tempat angker yang sering dikaitkan dengan mitos atau ritual tertentu, dan masyarakat setempat mungkin memiliki aturan khusus. Sebelum memasuki tempat tersebut, pelajari terlebih dahulu adat istiadat yang berlaku di sana. Misalnya, di beberapa lokasi, pengunjung disarankan tidak mengambil barang-barang dari tempat angker atau tidak menyebut nama-nama tertentu. 7. Jaga keamanan diri. Terlepas dari cerita mistis, tempat-tempat angker biasanya juga memiliki faktor fisik yang perlu diperhatikan. Gedung tua seringkali tidak dalam kondisi yang baik dan berpotensi berbahaya.
Pastikan untuk selalu berhati-hati terhadap lingkungan sekitar, seperti lantai yang licin atau atap yang sudah rapuh. Jangan sampai pengalaman menelusuri tempat angker justru berakhir dengan kecelakaan. 8. Jangan datang sendirian. Jika ingin menelusuri tempat angker, usahakan datang dengan teman atau kelompok. Selain untuk alasan keselamatan, hadirnya teman bisa membuat suasana lebih nyaman dan tidak terlalu menyeramkan. Selain itu, jika terjadi sesuatu yang aneh, kita memiliki orang lain yang bisa diajak berdiskusi atau bahkan menenangkan. Dengan mengikuti cara-cara ini, kita bisa menelusuri tempat-tempat angker dengan rasa penasaran yang sehat, sambil tetap menjaga sikap hormat terhadap sejarah dan kepercayaan lokal yang ada di Indonesia. Itu tadi cerita kita tentang penampakan di gedung-gedung bersejarah yang ada di Indonesia. Gimana? Serem banget kan? Sebelum kita akhiri, yuk kita bareng-bareng berdoa supaya selalu dilindungi, baik dari hal-hal yang terlihat maupun yang tak terlihat. Semoga kita selalu diberi keselamatan dimanapun berada, terutama kalau lagi eksplor tempat-tempat seperti ini. Amin. Kalau kalian punya pengalaman seram, atau mungkin pernah mengunjungi tempat-tempat angker lainnya, jangan lupa share di kolom komentar ya. Gue pengen banget denger cerita kalian. Jangan lupa juga buat kasih tanggapan soal video ini. Apakah menurut kalian ada yang lebih seram dari tempat-tempat yang kita bahas tadi? Atau malah kalian pernah ngalamin sesuatu yang bikin bulu kuduk berdiri? Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton sampai habis. Gue bener-bener apresiasi dukungan kalian untuk channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu.